Terus apakah saya pernah memegang barangnya? Kayak gini kita simpan. Kayaknya 2 hari. Kepala ikan seperti apa sih? Wow. Ya, say ini kepala ikan, say. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini tuh hujan gak berhenti-berhenti 2 hari berturut-turut ya. Dan amaku cemberut karena dia gak pulang sembayangan. Tapi ini adalah perintah majikan. Kata majikan kalau hujan terus-terusan gak usah naik ke atas, gak usah kembali untuk sembayangan, tunggu saja di sana. Kalian kalau sudah makan malam nanti dia datang jemput, dibawa ke atas naik mobil karena becek, takut kepleset. Tapi amaku nggak seneng, dia ngembehucut, tahu nggak kalian? Nah, kalau orang bahasa Lampungnya itu ngembehucut gitu dia. Tuh basah semua. Ini memang nggak terlalu deres, tapi tadi deres banget. Ini juga udah jam 4 sore, wah. Nah, ini tadi pagi saya tuh habis nyuci si kacang hijau. Ini mau saya mau buat toge, tapi saya punya toge loh. Gimana sih? Tadi Cece habis beli toge, tapi nggak apa-apa, saya nyoba ini buat toge. Saya nyoba buat toge pakai jaringan ini. Jaringannya ini udah aku cuci. Udah itu saya taruh di dalam toples. Pasti ini nanti bakalan jadi toge. Kayak gini kita simpan. Kayaknya 2 hari 3 hari gitu udah jadi toge dia. Toge. Di sini saya tuh punya ikan, ini mau saya potong-potong. Ini tuh dikasih sama kakak ketiga ya. Ini katanya kepala ikan, tapi belum dipotong. Jadi tadi saya udah taruh di luar, maksudnya di luar kulkas gitu ya, biar nggak terlalu beku. Sekarang mau saya potong-potong. Kepala ikan seperti apa sih? Wow. Ya, say ini kepala ikan, say. Ini bukan daging ya, ini ikan. Oh. Tapi ikannya ada gaji. Ini ikannya udah aku cuci bersih ya teman-teman, udah tak potong-potong. Mau saya bagi 2, taruh di kulkas sama dimasak hari ini. Ini kalau di sop ala kita enak banget ini. Cuman kalau pedas-pedas lada banyak ama nggak bisa makan. Kayaknya bagi 3 deh. Ini mau saya masak sore ini. Nah, ini mau saya taruh di kulkas, nanti masak sekaligus. Nggak kelihatan ini yang mau saya ditaruh di kulkas yang ini. Ini ikannya udah matang ya, dimasak pakai biso gitu. Dan sekarang hujan-hujan makan ini kayaknya enak ya. Saya nggak mau rekod panjang-panjang saat makan karena buru-buru makannya teman-teman, takut bos nyusul. Sekarang kan hujan terus, nanti bos nyusul saya belum selesai gitu. Jadi nggak usah ngeliat makannya ya, nanti kita ketemu lagi.
bahas apa hari ini. Dan hari ini saya tuh pengen bahas sesuatu yang lucu banget, keren banget, dan menggelitik nanti ya. La 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 la. Oh, 好漂亮。用个便便，我这老啊个好，老完个好啊，那时候给他便便。都是的，老菠萝叶。 Sekarang kita lanjut teman-teman. Ini saya juga udah mandi, saya juga udah mencuci baju, dan Ama sudah tidur. Tapi maaf ya, ini mungkin nggak terlalu jelas atau suaraku kurang besar karena kalau saya teriak-teriak di luar majikan lagi nonton TV. Nah, ya cerita menariknya di video kali ini tuh tentang merawat orang tua. Kalau misalnya kakek gitu ya, maksudnya itu yang dirawat itu akong gitu, akong. Jadi kan pastinya berbeda. Sedangkan pengalaman saya pertama itu merawat akong. Terus apakah saya pernah memegang barangnya akong? Ini bakalan saya jawab sejujur-jujurnya, tapi jangan lupa like, subscribe ya teman-teman ya. Jadi ketika kita merawat kakek itu udah pasti kita megang sampai semuanya kita bersihkan. Tapi kan enggak yang megang gimana, kita kalau misalnya dia BAB gitu. Dan saya merawat kakek itu kalau masih kayak Ama ini, Ama dia dari sekarang dia kalau mandi semuanya kita urus gitu ya. Tapi kalau kakek dulu itu pas dia masih sehat, masih hari-hari biasa itu dia dari sini nih ya, dari badan. Jadi ini benar-benar ini ya, bukan tentang hal yang kurang baik ya, tapi memang cerita bagaimana cara merawat kalau kakek gitulah ya. Nah jadi dari badannya sini sampai rambut sampai belakangnya ini itu saya yang ngelapin, bersihin gitu. Tapi dia tetap pakai celana dalam gitu ya teman-teman. Nah baru nanti kalau udah selesai semuanya udah bersih, kita pakein dia baju di atasnya aja kayak gitu. Nanti kita keluar, dia buka sendiri celananya dan dia salin sendiri. Nah terus kapan waktunya, kenapa saya bilang saya udah pernah ngelihat dan memegang, itu pada saat si kakek benar-benar udah di kondisi yang lemah. Nah jadi kan sebelum meninggal itu kan ada dirawat di rumah sakit ya kan, dua-duanya. Saya pernah 2 kali kan ganti jaga akong. Nah dua-duanya kayak gitu. Jadi pas dirawat di rumah sakit gak bisa bangun lagi, gak bisa berdiri, maksudnya gak bisa jalan lagi ke kamar mandi. Jadi otomatis mereka pakai pampers dan kita harus membersihkan. Dan si mereka punya barang itu gak ini, bener-bener udah kecil banget, udah ciut kayak gitu loh bentuknya. Namanya udah tinggal menghitung hari kan. Jadi ada yang cuman 1 bulan, ada yang sebulan lebih di rumah sakit. Jadi benar-benar udah apa ya, udah kondisinya itu memang benar-benar udah nggak memungkinkan. Mereka itu udah kayak mayat hidup ibaratnya seperti itu. Jadi bukan yang seperti kita bayangkan entah dia bakalan nyuruh kita ngapa-ngapain. Mungkin ada orang yang misalnya dia jaga akong terus akongnya nyuruh gimana gitu, tapi yang saya alami sendiri nggak ada saya jaga akong yang seperti itu. Jadi semuanya tuh baik-baik aja. Terus cara saya merawatnya juga kayak gitu. Pas mereka masih sehat ya mereka ngurus sendiri, kecuali kalau benar-benar yang keadaannya memang udah di rumah sakit dan mereka udah nggak bisa
bangun untuk ke kamar mandi, baru saya yang benar-benar ngurusin gitulah. Jadi gitu. Kalau ditanya perbedaannya jaga ama sama akong itu gimana, sebenarnya kalau jaga ama kita itu memang lebih leluasa, lebih bebas kalau saya ya, karena dia perempuan juga. Jadi kayak misalnya nih, ini benar-benar contohnya yang terjadi sama saya ya, kayak pas kita lagi mandiin atau lagi apa, terus tiba-tiba kita pengen pup, pengen BAB. Nah, ya udah nanti dia duduk aja di situ, ya udah kita BAB juga nggak apa-apa gitu kalau kita jaga ama. Coba kalau jaga akong, mau setua apapun dia pasti kita tahan dulu, nunggu dia selesai dulu, kalau nggak kita kamar mandi yang lain, kayak gitu nggak mungkin kan gitu. Jadi kayak lebih aman dan nyaman aja sih kalau jaga ama, kalau menurut saya ya. Tapi kalau cerewetnya memang iya, kalau jaga ama itu lebih cerewet, namanya perempuan. Nah, diri sendiri aja cerewet gitu, tapi lebih nyaman, lebih bebas gitulah rasanya kalau jaga ama itu. Kayak misalnya nih dia bangun tidur, kita di sini kita hembodian apa kayak gitu, ya udah biasa aja gitu. Kalau jaga kakek dulu itu saya ya enggak, pokoknya semuanya harus terbatas gitu, karena kita tahu kan maksudnya. Jadi benar-benar harus hati-hati, semuanya terbatas kalau jaga kakek seperti itu. Tapi saya nggak ada pengalaman yang buruk gitu ya, yang buruk yang misalnya kayak ada orang yang pernah dengar orang yang disuruh ngapain itu nggak ada ya. Ya pokoknya gitu cerita hari ini, pengalaman saya tentang menjaga orang tua di Taiwan, tentang si kakek kayak mana, kalau si ama kayak mana. Pokoknya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah subscribe, dan saya bersyukur kalau benar-benar kalian dengan tulus mensubscribe channel saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini udah malam, saya juga udah mau tidur. Ama udah tidur.